sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 3 pemain naturalisasi makin dekat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak bohong soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023, siap hancurkan Vietnam dan Jepang. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Jadi pilih yang mana nih? Pratama Arhan banjir tawaran. Pakar sepak bola asal Inggris, timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim top Asia. 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nomor 1 masuk jajaran top skor Liga 1 2023-2024. Nathan Chu dan Saina Patinama perkuat timnas Indonesia. Pratama Arhan takkan dipanggil lagi. Tiga pemain naturalisasi makin dekat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak bohong soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023, siap hancurkan Vietnam dan Jepang. Saat ini tercatat 3 pemain nyaris menyelesaikan naturalisasinya untuk bisa tampil membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner. Dengan tambahan 3 pemain ini, omongan Shin Tae-yong soal menjadikan timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023 tampaknya bukan basa-basi. Alhamdulillah rapat berjalan efektif dan efisien, kata Dito Aryo Tejo. Semuanya menyetujui semua fraksi terkait perpindahan kewarganegaraan 2 atlet sepak bola, dalam kurung Jay Itzes dan Nathan Chu Aon, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengatakan bila ia optimistis pasukan Garuda bisa jadi kuda hitam di Piala Asia 2023. Ia tak menampik kedatangan pemain keturunan dan naturalisasi menambah kekuatan timnas Indonesia. Mungkin Indonesia bisa muncul sebagai kuda hitam pada Piala Asia kali ini, kata Shin Tae-yong. Kelemahan dari pemain Indonesia yang ada saat ini adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan, dalam kurung minder, daripada teknik. Banyak pemain naturalisasi menghapus kekurangan tersebut. Jadi bisa dibilang Indonesia sudah menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, tambahnya. Skuad yang cukup mengerikan guys, gimana menurut kalian, mumpunikah untuk di Piala Asia 2023? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Jadi pilih yang mana nih? Pratama Arhan banjir tawaran. Mulai dari klub Indonesia, Asia Tenggara, dalam kurung ASEAN, hingga Asia. Namun bek berusia 21 tahun itu telah memantapkan pilihannya. Pratama Arhan telah dipastikan akan meninggalkan klub Jepang, Tokyo Verdy, ketika kontraknya habis pada 31 Januari 2024. Lantas, kemana Pratama Arhan bakal berlabuh? Pemain timnas Indonesia itu disebut-sebut bakal bergabung dengan tim Korea Selatan, Suwon Football Club. Suwon Football Club adalah peserta K-League 1 2023 atau kasta teratas Liga Korea Selatan, namun tengah berjibaku supaya tidak turun kasta di musim depan. Sejujurnya kami sudah memutuskan dan sebentar lagi kami akan mengumumkannya. Semoga yang terbaik untuk Arhan, imbuh Dusan. Pratama Arhan telah membela Tokyo Verdy sejak awal 2022. Namun, pemain berkaki kidal ini minim kesempatan bermain.
Total selama 2 musim, Pratama Arhan hanya diturunkan 4 kali dengan total 256 menit bermain. Semoga mendapatkan klub terbaik yang dibela Bang Arhan. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Pakar sepak bola asal Inggris, timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim top Asia. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menilai timnas Indonesia seharusnya bisa jadi salah satu tim top di Asia. Hal itu disampaikan Darby jelang gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Dilansir dari laman Sports 442, Selasa, Darby melihat Indonesia punya 2 faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik. Kembali berbicara mengenai Piala Asia 2023, Darby mengatakan Jepang kemungkinan besar masih jadi tim terkuat di grup D. Sementara 3 tim lain yakni Indonesia, Vietnam, dan Irak punya peluang yang sama besarnya. Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. Baik Irak maupun Indonesia akan sulit diprediksi, ujarnya lagi. Gimana guys, layakkah timnas menjadi salah satu tim top Asia? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nomor 1 masuk jajaran top skor Liga 1 2023-2024. Berikut 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 banding 5. Arkan Kaka. Arkan Kaka sudah mencetak 9 gol hanya dalam 8 laga bersama timnas Indonesia U17 di berbagai ajang. Selain memiliki ketajaman, striker berpostur 1,88 meter itu kerap unggul saat duel di udara. Meski masih berusia 16 tahun, tidak ada salahnya Shin Tae-yong memanggil dia ke timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 4. Ilyas Al-Hafd. Ilyas Al-Hafd sendiri membela Football Club Noah Yerevan setelah dilepas Al-Merrey City. Pada musim ini, Al-Hafd telah sukses mencetak 5 gol dan 5 assist dari 17 laga bersama Noah Yerevan di Liga Armenia. Jika dibutuhkan Shin Tae-yong, dia bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. 3. Dedik Setiawan. Meski berposisi sebagai penyerang, Dedik Setiawan rajin membuka ruang bagi rekan-rekannya dengan masuk ke kotak penalti lawan. Kelebihannya ini bisa menjadi alasan dia dijadikan bomber alternatif timnas Indonesia. Terlebih, Dedik sudah 15 kali membela timnas Indonesia termasuk di era Shin Tae-yong. 2. Muhammad Hanafi. Sebagai striker lokal, pemain 26 tahun itu sudah mencetak 5 gol dan 1 assist dalam 16 penampilannya di Liga 1 musim ini patut menjadi pertimbangan. 1. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali menjadi salah satu penyerang lokal yang tampil gacor saat ini sejak dinaturalisasi menjadi WNI pada 2011. Tercatat winger Borneo Football Club itu telah mencetak 9 gol dan 11 assist dari 21 laga bersama Pesut Etam di Liga 1 2023 hingga 2024. Bang Lillipali lagi gacor, menurut admin pantas dipanggil. Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Nathan Chu dan Saina Patinama perkuat timnas Indonesia. Pratama Arhan takkan dipanggil lagi?
Dua pemain yang berposisi sebagai bek kiri yakni Nathan Chu Aon dan Saina Patinama memperkuat timnas Indonesia. Menyusul situasi ini, apakah Pratama Arhan takkan dipanggil lagi oleh Sintayong ke skuad Garuda? Jika sudah rampung semua proses naturalisasinya, maka Nathan Chu Aon sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Bek kiri Swansea City itu diharapkan sudah bisa jadi WNI sebelum pendaftaran terakhir pemain di Piala Asia 2023 ditutup pada 10 Desember 2023. Dengan adanya Nathan Chu Aon dan Saina Patinama di timnas Indonesia, apakah membuat Pratama Arhan takkan dipanggil lagi oleh Sintayong ke skuad Garuda? Mengingat Pratama Arhan juga berposisi yang sama seperti kedua pemain keturunan tersebut yakni sebagai bek kiri. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sebab Sintayong yang memiliki keputusan untuk menentukan siapa saja yang akan dia panggil ke skuad timnas Indonesia. Namun jika melihat statistik di klubnya masing-masing, Saina Patinama lebih unggul ketimbang Nathan dan Pratama. Pecinta Bang Pratama Arhan siap-siap nangis ya, silahkan kasih komentar di kolom bawah.